Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengajak seluruh elemen untuk bangkit bersama pada momen Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tahun 2022 ini. Hal tersebut disampaikan oleh Ansar Ahmad saat memimpin langsung upacara bendera peringatan Hari Kebangkitan Nasional di halaman kantor Gubernur Kepri Tanjung Pinang pada Jumat pagi tadi. Gubernur Ansar menyebutkan tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebagai bentuk seruan agar kita bisa bangkit bersama dari pandemi COVID-19 yang sudah melanda 2 tahun terakhir. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini hendaknya tidak hanya kita maknai sebagai seremonial saja. Diperingatinya Hari Kebangkitan Nasional di tanggal 20 Mei setiap tahun tidak terlepas dari lahirnya Perkumpulan Budi Utomo. Di masa itu terdapat ancaman perpecahan antar golongan dan ideologi di tengah perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin kembali berkuasa. Sehingga semangat persatuan yang digagas oleh Budi Utomo diharapkan menjadi spirit dalam menghimpun kekuatan dan mencegah perpecahan bangsa. Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan modern dalam sejarah pergerakan kemerdekaan. Didirikan oleh Dr. Sutomo beserta para mahasiswa Stovia. Pada tahun 1908, Budi Utomo lahir untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain. Organisasi yang menyatukan pergerakan di Indonesia dari yang bersifat kedaerahan menjadi nasional dengan tujuan akhir kemerdekaan. Di momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini pula, Gubernur Ansar mendorong generasi muda Kepri untuk terus meningkatkan kualitas agar bisa memiliki daya saing dalam menghadapi persaingan global. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini hendaknya tidak hanya kita maknai sebagai seremonial saja. Guna memahami esensi sejarah kebangkitan nasional, mari sejenak kita telaah sisi historis di balik peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini. Pada tanggal 20 Mei tahun 1948, Presiden Soekarno menetapkan hari lahirnya Perkumpulan Budi Utomo sebagai hari bangkitnya nasionalisme Indonesia. Di masa itu terdapat ancaman perpecahan antar golongan dan ideologi di tengah perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin kembali berkuasa, sehingga semangat persatuan yang digagas oleh Budi Utomo diharapkan menjadi spirit dalam menghimpun kekuatan yang mencegah perpecahan bangsa. Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan modern dalam sejarah pergerakan kemerdekaan. Didirikan oleh Dr. Sutomo beserta para mahasiswa Stovia atau School Thought of Leading van Indische Arsen. Pada tahun 1908, Budi Utomo lahir untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lainnya. Organisasi yang menyatukan pergerakan di Indonesia dari yang bersifat kedaerahan menjadi nasional dengan tujuan akhirnya adalah kemerdekaan. Tujuan didirikannya Budi Utomo yang tercetus dalam kongres pertamanya ialah untuk menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat dengan fokus pergerakan di bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Budi Utomo telah meletakkan 3 cita-cita bagi kebangkitan nasional, yakni memerdekakan cita-cita kemanusiaan, memajukan nusa dan bangsa, serta mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia. Kelahiran Budi Utomo mempelopori terciptanya organisasi pergerakan di masa itu. Selanjutnya seperti Indische Party, Perhimpunan Indonesia, dan Muhammadiyah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kiranya semangat Budi Utomo masih relevan untuk kita kontekstualisasikan pada kehidupan berbangsa saat ini. Di tengah krisis pandemi COVID-19 dan konflik Ukraina-Rusia, yang menyebabkan kondisi ekonomi global serta geopolitik menjadi tidak stabil, kita patut memaknai kebangkitan nasional sebagai upaya kolektif bangsa untuk memperkuat persatuan bangsa. Turut hadir dalam upacara tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara, Kepala Kajati Kepri Geri Yasid, Kapolresta Tanjung Pinang AKBP Heribertus Ompusonggu, dan Lanut RHF Tanjung Pinang Kolonel PNB Adoni, Ketua LAM Kepri Abdul Razak, dan unsur Forkopinda Kepri lainnya.
Alfonsius melaporkan dari Tanjung Pinang.